ini adalah intisari, ya, intisari dari Masida International Blockchain, Bapak Ibu. Tentunya ya akan dijelaskan dengan sosok yang sama seperti sebelumnya, ya, salah satu leader, ya, founder aktif dari Masida International Blockchain. Mungkin langsung saja kita panggilkan dengan tepuk tangan yang paling meriah kembali kepada Bapak Tekstivianto Farhan. Baik, terima kasih ya teman-teman sekalian. Ini adalah sesi 2 seperti yang selalu saya sampaikan kepada baik secara online maupun offline, bahwa setidaknya ada 4 alasan, 4 hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita memilih sebuah bisnis. Yang pertama adalah profile company-nya. Ya teman-teman, profile company ya, atau bagaimana tentang perusahaan tersebut menjadi hal yang utama. Ya, profile company itu biasanya meliputi ya siapa developernya, ya. Kemudian jangan-jangan ini hanya make money, uang kecil. Kemudian yang kedua, bagaimana legalitasnya? Ya, tanpa legalitas sebuah bisnis ya ketika dijalankan akan berbenturan dengan hukum, dan biasanya bisnis itu tidak akan bertahan lama. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah produknya. Produk menjadi pendukung utama ketika kita ingin menjelaskan konsep bisnisnya agar konsep bisnisnya diterima. Seperti yang kita ketahui, saya hanya ingin mengulang bahwa produk menjadi fondasi utama, alasan utama orang itu memilih sebuah bisnis. Ya, kabar baiknya adalah produk kita adalah aset digital yang dimana ketika kita sudah banyak informasi tadi sudah disampaikan, ketika kita ingin mengupgrade income finansial kita, maka kita harus ada dalam industri kripto dan industri blockchain. Ya, sebagai tambahan bahwa produk token ya kita itu ya sudah memiliki utility yang digunakan untuk kebutuhan harian, sehingga ini menjadi cloud, sehingga semua orang tentu suka tidak suka, mau tidak mau akan ada di Masida. Kemudian setelah produk, hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kompensasi plan. Ya, kompensasi plan atau marketing plan juga sangat penting. Percuma ada profil company-nya bagus, perusahaannya besar, ya, kemudian produknya bagus tapi tidak ada uangnya, ya nggak dapat uang juga, ya. Jadi kompensasi plan, ya, adalah hal ketiga yang perlu kita cermati. Ya, dalam hal ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian bagaimana ya cara kita mendapatkan uang, how I get money, how we get money, di mana sumber uang besarnya. Ya, saya akan mulai dengan slide berikut. Baik, ini marketing plan-nya teman-teman sekalian. Oke, ada 4 bonus yang ditawarkan oleh sistem di Masterbeat dalam program di luar dari bonus ya transaksi. Bonus ini adalah bonus yang diterima ya sebagai kompensasi ketika kita ingin mengikuti program atau menawarkan program community sale yang beli 1 dapat 3-nya tadi. Bonus yang pertama namanya bonus referral bonus, ya. Pasti kita sudah tidak lagi asing terhadap referral bonus. Yang kedua namanya rank bonus, ya. Bonus rank ini adalah bonus yang kita dapat melalui peringkat. Yang ketiga adalah bonus performance. Ya, untuk rank bonus ini ya kita akan mendapatkan setiap hari dari holder yang kita ajak, ya, karena setiap hari holdernya mendapatkan token, ya, pengeluaran token atau rilis token namanya, ya, mendapatkan alokasi token harian, maka setiap hari pula kita akan mendapatkan ya bonus rank bonus, ya, karena kita akan mendapatkan persentase dari jumlah rilis token member kita, tim kita. Yang ketiga adalah performance bonus. Performance bonus ini akan dihitung dikali omset kotor.
berapa jumlah omset tim Anda yang masuk, Anda dapat performance bonus ketika Anda mencapai peringkat. Dan yang keempat adalah global pool. Global pool ini adalah jumlah omset seluruh komunitas dibagi jumlah peringkat tertentu. Ya, kita akan bahas benefit satu persatu dari 4 bonus ini. Yang pertama adalah kompensasi bonus. Kompensasi bonus itu terdiri atas referral dan matching. Ya, referral seperti yang Anda sudah biasa pasti mendapatkannya dalam sistem lainnya. Referral adalah jumlah bonus yang kita dapatkan ketika kita mereferensikan orang untuk masuk mengikuti program community cell. Ya, berapa persen? 10% kita akan dapatkan dari jumlah alokasi berapa modal rilis token orang yang kita ajak. Itu dia. Di berapa token Masida yang dia ikut, kita dapat 10%-nya. Ya, saya ilustrasikan gambarannya dengan USDT saja misalnya. Ya, orangnya masuk 1000 USDT, Anda dapat 10%-nya. Ya. 10% itu dibagi 2. 5% itu masuk ke dalam bentuknya master P, ya, master point. Itu 5%. 5%-nya masuk ke dalam master Z. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, master Z adalah gas fee pada saat kita mau melakukan penarikan. Siapa saja yang ingin melakukan penarikan dari hasil mintingnya perlu master Z. Maka semakin banyak Anda mereferral orang, mensponsori orang, maka semakin terkumpul banyak master Z-nya. Ini berarti Anda tidak perlu membeli, ya, sebab ketika kita kurang, kita mau tarik rilis hariannya, maka kita harus beli melalui USDT. Bagi Anda yang mensponsori banyak, Anda nggak perlu beli. Kenapa? Karena ada 5% alokasinya. Satu kabar baik, ya, bonus yang berbentuk master P akan masuk dalam perhitungan capping 300%. Ya, itu sebabnya bonus aktif disebut juga bonus akselerasi, percepatan. Kalau tadi kita melihat bahwa untuk mendapatkan alokasi token sebesar 300% dibutuhkan waktu 7 bulan bagi yang pasif. Tetapi ya, dengan adanya kita melakukan pergerakan atau disebut aktif, bonus-bonus aktif itu akan masuk ke dalam 300%, sehingga kita bisa mendapatkan 300% itu setiap harinya. Kalau bisa satu hari sekali 300%-nya, kenapa harus 7 bulan? Makanya orang-orang yang masuk dalam industri ini, di awal mereka pasif seminggu, ya 10 hari. Setelah itu akhirnya mereka paham dan ngebut. Kenapa? Alasannya satu, mereka ingin mempercepat 300%. Kalau bisa 1 minggu atau 1 hari 300%-nya, kenapa harus menunggu 6-7 bulan? Ya, dan untuk yang masuk dalam alokasi itu 300%-nya adalah pertama 5%-nya bonus sponsor. Ya, sekali lagi bonus sponsor dibagi 2. 5% bonus bentuknya master P, 5% master Z. Anda mau sponsori 10 orang, 20 orang, ya, artinya Anda bisa mendapatkan referral banyak, teman-teman sekalian. Ya, di sini referralnya tidak terbatas. Anda boleh sponsori berapa banyak juga. Ya, berapapun orang yang Anda kenal, berapapun yang menggunakan ya pembayaran digital, artinya mereka berpotensi Anda sponsori. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah matching bonus. Matching bonus kita mendapatkan alokasi dari rilis harian token yang kita ajak. Misalnya, Anda mensponsori namanya si A, itu level 1. Setiap hari si A yang Anda ajak tadi keluar rilis tokennya, maka setiap hari juga Anda mendapatkan 10% dari jumlah rilis token yang keluar. Gede sekali. Artinya dengan matching bonus ini kita bisa mendapatkan selama 7 bulan. Setiap hari ya
holder atau si A yang kita ajak keluar dari token, maka setiap hari pula kita mendapatkan matching profitnya, matching bonusnya sebesar 10% untuk level 1. Untuk level 2 artinya ketika si A yang Anda ajak ya mengajak orang yang namanya si B, itu disebut level 2 Anda tetap masih dapat 3% setiap hari karena rilis tokennya keluar harian. 1 kali sponsor berarti 7 bulan atau selama 300% itu Anda dapat terus. Kemudian level si B ngajak si C ya, itu level ketiga Anda masih dapat 2%. Ya, teman-teman, matching bonus ini tanpa syarat. Siapapun orang yang sudah mensponsori akan mendapatkan matching bonus. Tidak peduli berapa paket Anda, tidak peduli berapa peringkat Anda. Bahkan orang baru yang baru join akan mendapatkan matching bonus. Ya, alokasinya cukup besar, 10-3-2. Oke, selanjutnya rank bonus. Dalam sistem ini ya, bonus terbesar itu ada di bonus peringkat. Ya, sebabnya gak heran bahwa Smartpin sangat menghargai orang-orang yang sudah naik peringkat, sebab dipastikan dia memiliki bonus besar. Karena uang besarnya ada di sini, di rank bonus. Ada 6 peringkat atau 6 ranking yang kita bisa raih melalui kerja tim kita. Peringkat pertama namanya Fish NFT. Syaratnya ada 3 syarat untuk jadi Fish NFT. Syarat pertama ya teman-teman sebagai catatan yang saya tulis, yang ditulis di dalam Zoom ini ya, bentuknya nilai Master P, poin Master P. Jadi kalau saya hitung ya, syarat pertama ketika saya ucapkan syarat pertama buy 10.000 ya, atau pembelian pribadi sebesar 10.000, itu berarti 10.000 Master P. Pak, berapa sih 10.000 Master P? 10.000 Master P kalau dihitung ya, harga Master P-nya Anda bisa lihat di dalam website ini ada ya, di dalam dashboard Anda, di dalam menu ya Anda, itu harganya 0,0108 USDT per 1 Master P. Berarti kalau 10.000 Master P ya, harganya berarti kalau dikonversi dalam bentuk USDT berarti $108. 0,0104 dikali 10.000 berarti $108. Ya, jadi Anda belinya $108 untuk naik tingkat satu. Itu pertama, syarat pertama. Syarat kedua, Anda memiliki 2 line. Tidak harus seimbang, teman-teman sekalian. Ya, mau satu line itu kaki gajah, ya, kemudian besar sekali, ya, terus Anda baru buka line kedua kecil sekali, ya, nggak masalah, Anda tetap kualifikasi memenuhi syarat kedua. Minimal di line kedua ini hanya 10.000 Master P. Berarti minimal hanya $108 minimal. Ya, kalau di sini kaki gajah, di sini cuma $108, masuk kualifikasi ya kedua untuk peringkat Grab. Kemudian line ketiga, ya, syarat ketiga adalah total omset ya sebesar 1 juta Master P. 1 juta Master P berarti ya kali 0,0108 ya berarti 10.800 USD. Ya, karena perhitungan dalam sistem dia akan membaca jumlah Master P-nya. Clear ya? Jadi Anda sudah mulai bisa berhitung soal berapa Master P, karena hitungannya di sini Master P. Oke. Nah, kemudian setelah 3 kualifikasi ini selesai, maka Anda naik peringkat Fish. Apa yang didapat dari peringkat Fish? Di peringkat Fish kita akan mendapatkan 5% dari total rilis token tim
tim kita setiap hari. Anda bisa bayangin ya, 5% dari total rilis token yang dikeluarkan kepada tim kita setiap hari tanpa batas level. Kalau ini tadi matching itu 3 level, tapi kalau rank itu tanpa batas level, teman-teman. Itu keren, selama belum di break. Tiap hari tim Anda dapat rilis token, tiap hari juga Anda dapat 5%. Kebayang nggak? Pak, kalau saya mensponsori orang, ya si A misalnya Pak, ya kebetulan saya sudah rank 1 Pak, peringkat fish ini Pak. Tadi matching profit saya dapat 10, matching bonus saya dapat 10% dari profitnya dia Pak. Sorry, dari rilis tokennya dia Pak di awal, karena dia level 1 saya. Kemudian berarti tambahannya 5% lagi ya Pak, saya fish. Yes, berarti Anda dapat 15% dari level 1. Itu gede teman-teman. Ya. Itu peringkat pertama. Peringkat kedua ya, crab. Ya. Syaratnya apa? Punya dua line kaki yang fish NFT. Ya, itu syarat pertama. Syarat keduanya, Anda melakukan pembelian 25.000 master P. 25.000 master P itu berarti dikali 0,0108 berarti 270 USDT kurang lebihnya. Ya. Peringkat ketiga, syarat ketiga adalah 2.500.000 master P. Berarti Anda tinggal hitung saja 2.500.000 master P kali 0,0108 berarti 27.000 USDT omset grupnya. Pembeliannya sudah selesai, pembelian pribadinya selesai, syarat keduanya sudah punya 2 kaki fish, syarat ketiga omsetnya sudah 27.000 ya, atau 2.500.000 master P, Anda naik crab. Maka dapat bonusnya lebih tinggi sebesar 10% dari rilis token harian tim Anda. Setiap hari tim Anda dapat rilis token, maka setiap hari. Kabar baiknya kan tim Anda setiap hari ketika tidak lakukan klaim kan naik tuh rilis tokennya, persentase rilis tokennya. Anda juga naik persentase bonusnya. Ya. Pak, gimana kalau saya crab, ya, kemudian di bawah saya fish, ya sisa 5% karena potong peringkat. Peringkat ketiga namanya octopus. 3 syarat juga. Syarat pertama dan ini yang paling penting adalah Anda punya 2 kaki crab, ya, yang fish 2 tim Anda naik ke crab, maka Anda naik jadi octopus. Nah, syarat keduanya adalah pembelian pribadi 75.000 master P. Ya, berarti kalau 75.000 dikali 0,0108 berarti sama dengan $810. Nah, kemudian pembeliannya total omsetnya adalah 7.500.000. Ya, 7.500.000 itu berarti $81.000. Ya, dikali aja 0,0108. Hal yang paling penting yang perlu Anda perhatikan untuk naik peringkat adalah teman-teman, syarat yang 2 lain itu yang paling penting. Yang lainnya bisa menyusul, yang lainnya lebih mudah dilakukannya. Ya, setelah octopus kita akan mendapatkan 15% dari rilis harian tim kita. Setiap hari tim kita dapat rilis harian token, setiap hari kita dapat bonus rank. Ini membuat menjadikan bonus ini menjadi bonus pasif income kedua. Setelah pasif income pertama dari total pembelian kita, ya, pasif income keduanya dari total bonus kita. Peringkat keempat namanya dolphin. Syaratnya ya punya 2 line peringkat octopus di bawahnya. Syarat kedua total pembelian 200, pembelian pribadi maksud saya 200.000
Master P dikali 0,0108 berarti 2160 USDT. Ya. Kemudian syarat ketiga dalam total offset 20 juta. Ya. Kalau 20 juta ya berarti 216.000 USD. Kecil sekali untuk naik dolphin ya. Cuma 216.000 dolar. Ya. Saya yakin master di sini ya sudah pernah ngalamin omset jutaan dolar. Di sini hanya membutuhkan 216.000 dolar ya. Kita sudah naik ke peringkat dolphin. Setelah peringkat dolphin apa yang kita dapat teman-teman? Kita dapat 20% alokasinya. Ya. Kemudian peringkat yang kelima adalah Shark NFT. Shark NFT juga punya 3 syarat. Syarat pertama yang perlu sekali adalah yang lain bisa gampang lebih mudah. Ini 2 orang naik peringkat dolphin. Ya, 2 orang naik peringkat dolphin, Anda sudah masuk syarat pertama. Syarat kedua pembelian 500.000 Master P. Pembelian pribadi, berarti ini pembelian pribadi 500.000 Master P dikali 0,0108 berarti 5.400 dolar pembeliannya pribadinya. Kemudian omsetnya adalah 50 juta Master P. Ya, 50 juta Master P berarti 540.000 dolar cuma omset peringkat Shark. Setelah naik peringkat Shark ya, maka bonusnya adalah 30% dari total rilis harian token tim kita. Anda kebayang 30%-nya teman-teman? Tiap hari ya rilis harian tim kita ya, misalnya jika dirupiahkan 1 miliar, Anda dapat 30%-nya dipotong jumlah peringkat yang di bawah. Anda kebayang bonusnya besarnya dengan omset cuma 540.000 US dollar. Kemudian peringkat yang terakhir adalah Whale NFT. Whale NFT ini ya peringkat ke-6, belum ada peringkat yang lainnya karena belum ada yang capai ya, karena masih baru saja 2,5 bulan. Nah, syarat pertamanya adalah punya dua ya tim yang peringkat Shark. Oke, syarat keduanya adalah pembelian 2 juta Master P. Berarti 2 juta Master P dikali 0,0108 berarti 21.600 dolar pembelian pribadi. 21.600 dolar ya, dengan total omsetnya adalah 200 juta Master P. 200 juta Master P berarti cuma 2 juta dolar lebih. Ya, teman-teman sekalian, kenapa ya harus ya 2 juta pembeliannya? Sebab rata-rata peringkat Whale, karena sistem ini sudah pernah dipakai oleh platform lain sebelumnya, rata-rata peringkat Whale ini mendapatkan passive income dari bonus rank ini sebesar 10.000 dolar per harinya. 10.000 dolar berarti cuma ya dapatnya 30.000 dolar. Berarti kalau 20.000 dolar 6 hari kurang lebih seminggu Anda wajib reinvest lagi. Ya, berarti kalau 20.000 dolar berarti dapatnya 60.000 kan, 300 per sekiannya. 60.000 kalau 10.000 dolar per harinya berarti setiap 6 hari Anda wajib reinvest. Karena 10.000 dolar rata-rata untuk peringkat Whale NFT. Sekali lagi teman-teman, bonus ini adalah bonus passive income, di mana kita bisa mendapatkan persentase dari jumlah token, rilis token yang keluar dari tim kita setiap hari. Ya keren. Ya, Pak, bagaimana strategi di awal untuk naik peringkat? Strategi di awal untuk naik peringkat adalah seperti yang saya bilang, ya. Pertama, punya 3 titik. Strategi kedua adalah bangun 2 line dulu. Jangan banyak-banyak line, bangun 2 line. Ya. Kalau bisa tuh satu. Ya, secepat-cepatnya jadi fish. Secepat-cepatnya. Ya, peringkat fish tuh. Ya. Setelah peringkat fish, baru silahkan Anda melebar. Ya.
secepat-cepatnya Anda melebar. Jangan setelah peringkat fish nggak melebar. Ya, banyak sekali orang-orang terjebak. Dia pikir 2 kaki bisa passive income. Ya, benar bisa passive income, tapi passive income yang kurus. Peringkat fish secepat-cepatnya setelah itu melebar. Itu saran saya. Kemudian bagaimana jika terjadi sama peringkat? Ya. Jika saya misalnya peringkat fish, ya di bawah saya ada peringkat fish, sama-sama kami dapat 5%. Berapa? Berarti saya nggak dapat dong. Yes, 0, nggak dapat. Kalau sama peringkat. Tetapi teman-teman, ya kalau kita sudah crab, di bawah kita ada peringkat crab, harusnya udah 0 karena sama peringkatnya, alokasinya 10%, tapi di sini masih dapat 3% dari crab yang ada. Ya kalau jalur baru ya Anda bisa dapat 10%, tetapi dari crab yang ada di Anda dapatnya 3%. Ya, makanya orang setelah masuk fish secepat-cepatnya dia akan kejar crab. Alasannya ya. Kemudian bagaimana jika octopus, di bawah kita ada octopus, kita akan dapat 5%, masih sama peringkatnya. Kemudian dolphin, di bawah kita dolphin, kita dapatnya 7%, teman-teman. Shark ketemu shark, kita akan dapat 10%. Whale ketemu whale, kita akan dapat 15%. Itu sebabnya kita ngejar secepat mungkin jadi whale NFT. Sebab tim kita juga whale NFT, sama peringkatnya, ya kita tetap dapat 15% dari total ya rilis token grup peringkat yang sama. Itu keren, ya. Oke. Bonus yang kelima adalah performance bonus. Teman-teman, performance bonus ini dihitung dari jumlah omset kotor yang terjadi. Dan performance bonus ini otomatis dalam waktu beberapa detik saja setelah omset, setelah tim Anda posting, ya itu akan naik bonus performance. Bayangin dari omset kotor. Terjadi pertumbuhan omset di grup Anda dapat performance bonusnya. Ya, untuk pertama kali performance bonus akan didapatkan oleh peringkat fish. Makanya kenapa saya bilang secepatnya jadi fish, secepat-cepatnya, nggak perlu cara strateginya bagaimana, secepat-cepatnya. Sebab setelah fish terjadi pertumbuhan omset dalam grup Anda 5%. 5% itu gede, teman-teman. Anda bisa bayangin, kadang-kadang Anda nggak ketemu, nggak tahu siapa tim Anda. Omset katakanlah $10.000 misalnya, ya Anda dapat 5%. $1.000 misalnya, ya Anda dapat 5%. Itu fish. Ya, dan kenapa fish harus melebar? Ya, mensponsori banyak karena Anda sudah punya modal 5%. Begitu Anda punya modal 5%, ya gila-gilaan sponsori. Dapat sponsornya dan dapat bonus performannya. Karena bonus performan ini teman-teman tidak masuk dalam capping 300%. Kalau bonus yang tadi, ya bonus rank tadi, ya harian rilis token harian, itu tiap hari kita dapat dari rilis harian dan itu berbentuk master fee. Tapi bonus performan ini bentuknya masih langsung otomatis bentuknya. Makanya saya selalu bilang secepat-cepatnya jadi peringkat fish. Sebab peringkat fish, ketika sudah peringkat fish, maka secara otomatis dia sudah modal, sudah punya modal. Setiap pertumbuhan omset terjadi 5%, bayangin. Itu gede sekali. Ya. Dan Anda yang sudah peringkat fish, ya jangan terlalu banyak kerja ke dalam. Kalau sudah peringkat fish, modalnya udah kuat, justru makin galak untuk sponsori. Kenapa? Sponsor dapat 10%, bonus performnya 5%. Itu gede, teman-teman. Jangan kebalik ya, sudah fish, ya bantu timnya 80%, yang fokuskan untuk bantu timnya. Kebalik. Cukup 50% bantu tim, fokus tim, dan 50% lagi melebar.
Ya, teman-teman, kita mau cari duit di bisnis ini. Bonus terbesar itu di performance. Saya selalu ingetin, bonus terbesar di performance. Sebesar-besarnya bonus performance kita itu tidak mengganggu KPI 100%. Hanya banyak yang nembak orang jadi fish, atau dia berusaha kalau nggak punya uang, dia berusaha untuk kejar jadi fish. Ini alasannya. Setiap ada omset 5%, ada omset 5%. Itu kita. Tadi omset fish itu, untuk fish saya ingatkan kembali, fish itu cuma $10.800. Kita bisa lakukan sendiri, atau ya kita bisa bangun tim untuk fish. Ya, jadi goalsnya adalah fish, ya, secepat-cepatnya. Kedua, crab. Peringkat crab, ya, peringkat kedua kita dapat 6%. Peringkat octopus sudah dapat 7%. Peringkat dolphin 8%, peringkat shark 9%, dan whale NFT 10%. Teman-teman, saya perlu ingatkan, jangan lagi ada peringkat fish yang nggak punya uang. Nggak punya bonus 1-2 juta sehari, jangan. Sebab fish Anda capek mencapai. Dengan fish itu sudah modal Anda udah terlalu besar di sini. Modalnya udah dapat 5%, Anda udah punya modal kuat. Sponsori banyak, bangun tim banyak, Anda tetap makan 5%. Jangan dibalik ya. Jangan ada peringkat fish yang nggak punya duit lagi. Pak, fish saya masih punya uang 15.000 per hari aja. Tadi, padahal dia modalnya udah cukup kuat, 5% dia udah dapat. Ya, apalagi crab dan seterusnya. Kemudian yang keenam adalah global pool. Global pool ini, ya, omset komunitas secara keseluruhan dibagi jumlah peringkat yang sama. Ya. Dan global pool ini kita akan dapatkan bonus dimulai dari peringkat crab 3%. 3% dari omset dibagi jumlah peringkat yang sama. Ya, octopus juga begitu. Dibaginya setiap hari, teman-teman sekalian. Ya, makin tinggi peringkat tentu akan semakin sedikit orangnya membaginya juga sama sedikit, padahal persentasenya ya kita tetap, ya. Oke. Teman-teman, itu dia marketing plan, di mana marketing plan ini sudah dibuktikan di salah satu platform. Leader-leader yang menjalankannya hari ini punya passive income, punya bonus ratusan juta per hari. Lewat konsep Masida ingin menawarkan tidak hanya sebagai sebuah perusahaan legal, tidak hanya sebagai sebuah token yang memiliki kekuatan market, tidak hanya sebagai sebuah pertunjukan, tetapi Masida melalui master P-nya menawarkan bonus yang besar juga. Harapannya adalah orang-orang yang serius mengerjakannya, kehidupannya berubah 2, 3, 4 bulan ke depan. Jangan terlalu lama. Saya selalu bersaran sama leader-leader smart. Jangan terlalu lama berproses. Proses penting. Setiap orang ya wajib berproses untuk menikmati hasil. Tapi orang-orang nggak mau tahu proses Anda. Orang-orang mau tahu hasil Anda. Maka saya selalu bilang, jangan terlalu lama berproses. 2-3 bulan ke depan, Anda sudah punya uang ratusan juta dari platform. 2-3 bulan ke depan, Anda sudah ganti kendaraan, nggak naik sepeda motor lagi. Ya, 2-3 bulan ke depan, gimana caranya Anda punya tabungan ratusan juta? Jangan terlalu lama. Orang-orang akan melihat hasilnya, bukan prosesnya. Ketika Anda sudah mampu menunjukkan hasilnya, maka secara otomatis orang-orang yang Anda kenal, orang-orang yang tadinya tidak ikut serta ketika Anda tawarkan, mereka akan berbalik. Ya memang begitu hukumnya. Hukum alam memang begitu. Mereka melihat, menunggu hasil Anda. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Tekstian Topankan. Ini adalah sesi kedua ya, sudah usai sesi kedua kita. Setelah ini kita akan langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan 3 kesempatan untuk yang ingin bertanya, bisa langsung untuk raise hand ya, dan silahkan untuk on cam dan berbicara, ataupun dari kolom komentar. Untuk kolom komentar kita ACC atau tidak Pak Tekstian? ACC nggak apa-apa. Oke, ACC ya. Oke, siap. Ini ada satu pertanyaan Pak Tekstian, boleh saya bantu bacakan ya Pak? Iya. Oke, pertanyaannya dari Bapak Rian Banyuwangi. Adakah penjelasan tentang dari mana duit bonus-bonus atau reward-reward yang dibagikan kepada member yang diperoleh? Gitu Pak. Karena beliau membutuhkan penjelasan source income company for marketing plan-nya. Dari mana gitu Pak Tekstian? Silakan Pak. Baik. Teman-teman sekalian, industri kripto menawarkan sebuah benefit yang menarik. Ya, industri kripto menjadi solusi di mana kita bisa mendapatkan income besar, tetapi ketika kripto itu benar, maka dia akan justru bebannya akan hilang. Dalam setiap bisnis kita selalu mengenal, ya, ketika kita selalu mengenal ada 3 aspek atau fondasi yang harus diuntungkan. Ketiga-tiganya harus untung. Salah satu di antaranya tidak mendapatkan untung atau mengalami kerugian, maka ya dipastikan bisnisnya bermasalah. Industri kripto bukanlah ya menang dan kalah, tapi industri kripto menawarkan menang secara keseluruhan, termasuk ketiga fondasi tersebut. Apa saja fondasinya? Fondasi pertama itu adalah developer. Sebagai pembuat kripto itu sendiri, teman-teman sekalian, developer harus untung. Ya, tidak ada satu orang pun yang ingin membuat sebuah kripto, sebuah token, ingin mengalami kerugian. Nggak mungkin lah. Ya, nggak mungkin. Itu yang pertama. Ya, dia harus benar-benar untung. Maka dipastikan ya developer akan membuat pola, membuat sistem bagaimana dia mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kedua adalah ya para holder dalam komunitas itu, dia harus mendapatkan keuntungan. Ya, dan bagaimana keuntungan tersebut tidak mengganggu cash flow-nya developer, maka dia menciptakan sistem. Kemudian yang ketiga adalah para pembangun komunitas. Para pembangun komunitas ini juga harus mendapatkan benefit atau keuntungan. Tiga-tiganya harus seimbang. Tiga-tiganya harus sama mendapatkan keuntungan. Teman-teman, mari kita bahas ya. Maka kita akan bahas alurnya. Bagaimana cara developer mendapatkan keuntungan dan seluruh aspeknya mendapatkan keuntungan. Ya. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa untuk ikut dalam program Compound untuk mendapatkan 300%, maka Masida membuat program token layer 2. Ya, biasa dalam program token baru, sebagai token baru, biasa kita selalu melihat ada beberapa program, ada yang memberikan banyak hal karena tujuannya untuk melakukan promo, JV dan lain sebagainya. Kita selalu mengenal airdrop, ya, kita selalu mengenal bla 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 sebagai sebuah ya cara developer untuk beriklan agar diterima di masyarakat luas. Kebetulan ya di Masida lalu di Masternya menggunakan pola UDR, unlock token release, atau pembelian yang mendapatkan 3 kali benefit, 3 kali keuntungan. Oke. Ya, teman-teman, ini yang saya suka. Ya. Ketika proses minting dilakukan, pembelian token, untuk mendapatkan keuntungan 300%, mekanisme yang harus dilakukan, ya, yang harus kita lakukan adalah pertama membeli Masidanya terlebih dahulu.
entah itu dari market checks, dari Dodak dan lain-lain, ya, kemudian entah itu dari market checks seperti PancakeSwap dan lain-lain. Yang penting dapat masidanya dulu. Ya, setelah masida kita dapat, maka kita melakukan mekanisme minting. Minting artinya ya menukarkan satu token lain untuk mendapatkan token lainnya. Itu mekanisme minting. Ya, dalam hal ini kita tukarkan masidanya master key dikali 3. Teman-teman, apa yang terjadi dalam sistem ini? Yang terjadi adalah sistem akan memberikan 300% kepada kita berbentuk master key, bukan berbentuk masida, karena kita sedang menukarkan mekanisme ini. Ya, sistem pemberian awal masida kita tukarkan ke master key, lalu sistem akan memberikan langsung rilis 3 kali lipatnya atau 300% dalam bentuk master key dari modal awal. Ini menjadi keuntungan bagi para holder. Kenapa? Tidak peduli ya harganya masih turun pun, investor atau holder akan tetap mendapatkan 3 kali lipat dari modal alokasi poinnya. Nggak peduli mau harganya kayak roller coaster atau turun misalnya masidanya, ya, maka dia tetap akan dapat 3 kali lipatnya. Ini yang buat saya nyaman dalam industri ini. Dalam mekanisme, dalam hal ketika kita masuk dalam industri token dan kripto, hal ketakutan yang paling utama adalah harga turun. Itu ketakutan yang paling utama. Bagaimana jika harganya turun? Ya, jelas investor akan mendapatkan kerugian. Balik modal aja susah, apalagi jangankan untung, balik modal aja susah kalau harganya turun. Ketakutan utama dalam industri kripto ya, dan token itu adalah harga turun. Tidak semua orang bisa membaca market, tidak semua. Ya, kalau semua orang bisa membaca market bahwa trennya akan naik, maka secara otomatis kita semua bisa ikut melakukan trading. Tapi tidak semua orang bisa membaca market. Untuk itu program community cell diciptakan, di mana program community cell memberikan kepada kita kepastian Anda mendapatkan 300% dari modal untuk token. Tidak peduli harganya turun, Anda tetap dapat 300%. Begitu juga sebaliknya teman-teman, harganya naik, dia tetap memberikan hanya 300%. Jadi pada saat turun tetap dapat 300%, saat naik juga dia tetap dapat 300% dari modal. Ingat, dari modal awal. Ya, ini memberikan jaminan kepastian sekali lagi kepada para investor. Oh, saya nyaman. Ya, pada saat harga turun nggak ada masalah, saya tetap dapat 300%. Kira-kira. Ya, ketika saya ngobrol sama teman-teman, hampir semua orang trauma dengan kripto. Alasannya apa? Turun harganya. Di sini tidak terjadi. 300% tetap dipastikan. Dirilis sampai 300% itu terjadi. Itu satu. Berarti tadi para holder atau para investor sudah aman. Lalu bagaimana cara developer melakukan pembayaran 300%-nya? Karena apapun ceritanya ini bukan. Oke ya. Pertama, sistem yang dia buat, ya, saya mengutip dari kata-kata salah satu krep saya, teman-teman sekalian, Masida bukanlah sebuah platform yang membuat marketing plan.
Masida adalah platform yang membuat bisnis. Beda ya, market buat plan dengan buat bisnis. Kalau buat plan, maka Anda cukup buat kompensasi plan. Tapi kalau buat bisnis, artinya ya dia perlu melakukan atau membangun bisnis, ya, konstruksi bisnis. Dalam sebuah token, kita selalu mengenal ya rumus harga selalu ditentukan supply demand. Gak ada yang lain, teman-teman. Gak ada yang lain. Harga ditentukan oleh supply dan demand. Semakin banyak demand-nya atau permintaannya, maka harganya naik. Semakin sedikit permintaannya, ketersediaannya banyak, harga turun. Gak ada yang lain. All crypto semua supply demand. Untuk itulah para pembuat atau developer crypto akan menciptakan utility, ekosistem sehingga menciptakan demand. Utility atau ekosistem yang diciptakan di Masida kebetulan adalah sebuah utility yang kita pakai sehari-hari. Pembayaran digital. Mari kita berhitung. Semuanya pakai kalkulator ya. Yuk kita berhitung. Boleh? Saya dibantu kalkulatornya? Siapa? Boleh. Boleh ya. Oke. Total supply ya dari Masida dan Masterpiece sebesar 10 juta, benar? Master Point sebesar 10 juta. 10 miliar maksud saya. Ya. Goals-nya developer bagaimana menciptakan 1 juta holder di awal. 1 juta pemakai QRIS di awal. 57 juta orang yang pakai QRIS sekarang, ya, kita hanya mindahin 1 juta orang. Sangat logik karena 1 juta ini akan diberikan stimulus, diberikan kompensasi. Kompensasi apa? Dapat bonus cashback untuk dirinya, ya, kemudian triple alokasi dan 3 kali lipat pembelian token dan lain sebagainya. Sangat masuk akal ya, dari 57 juta orang pindah 1 juta sangat masuk akal ya. Oke. Goals company atau developer hanya menciptakan 1 juta holder, ya, sehingga jadi startup. Itu sangat logik. Oke, jika 1 juta holder sudah tercipta, ya, 1 juta holdernya sudah tercipta. Coba dibagikan 10 miliar tadi dibagi 1 juta holder. Berapa? Oke. Berapa tadi? 10.000. Baik. Teman-teman, ya. Kenapa kita pakai QRIS BCA misalnya? Ya karena ada uangnya di rekening BCA. Kenapa pakai QRIS BRI misalnya? Ya karena ada uangnya di rekening BRI. Kita pakai QRIS itu di mana ada saldonya. Orang-orang yang 1 juta holder tadi akan menggunakan QRIS-nya Masida karena punya token Masida. Logiknya kan begitu. Kalau nggak punya saldonya kan dia nggak bisa lakukan. Ya, 10 miliar dibagi 1 juta holder, maka masing-masing hanya kebagian berapa? 10.000 token. 10.000 token dikali harganya hari ini berapa? Hari ini Boleh ada yang cek itu udah? 302 Pak. 302 berarti itu rupiahnya 3 juta rupiah ya. 3 juta. Ya. Teman-teman sekalian, saya beli 3 juta hari ini, saya dapat 10.000 token. Kira-kira 3 juta itu cukup nggak ya untuk lakukan pembayaran kebutuhan saya bulanan? Habis ya, saya beli beras, saya bayar listrik, habis ya 3 juta. 10.000 token itu tadi habis. Bulan depan saya beli lagi nggak? Iya. Pasti.
bulan depannya lagi saya beli lagi kan. Betul. Demand tercipta terus-menerus. Demand tercipta terus-menerus, maka token ya kan akan terus-menerus naik karena semakin lama harganya semakin clear ya. Oke. Hari ini saya beli 3 juta dapat 10.000. Bulan depan saya belum tentu keluarkan uang 3 juta dapat 10.000 lagi. Kenapa? Karena mungkin sedikit orang yang beli. Ya. Oh sorry, yang akan jual sedikit. Maka harganya naik. Saya tetap beli 3 jutanya. Kenapa? Ya semakin sedikit konversi ke rupiahnya kan sama aja. Itu ketika saya lakukan untuk alat pembayaran. Ya. Kenapa saya harus beli itu? Ya ketimbang saya 3 jutanya pakai kirisnya BCA, mending saya pakai ini. Ya, kenapa dapat bonus transaksi? Balik lagi kan? Oke. Demand tercipta, maka harga token naik. Total terbesar token ya, dipegang oleh developer. Maka aset kekayaannya semakin meningkat. Itu pertama. Jadi balik lagi tujuannya adalah bagaimana developer ini menciptakan demand. Ya, terus menerus kita setiap bulan, setiap hari akan terus menerus menciptakan demand. Dan satu kabar baik saya selalu bilang seperti ini, sama orang-orang leader-leader yang ada di lingkungan saya. Satu hal yang saya suka dari token ini adalah token ini hanya memberikan alokasi 10% maksimal di pundak saya. Berarti bebannya itu di pundak saya cuma 10%. Di pundak kita semua. Kebanyakan token diciptakan 100% tanggung jawab naik dan turunnya itu hanya di komunitas 100%. Ya kalau komunitasnya agak ribut, agak nggak jalan, harganya turun. Saya selalu bilang sama teman-teman, ini juga sharing juga teman-teman, yang saya suka dari konsep ini adalah developer hanya memberikan beban 10%. Karena yang namanya komunitas pasti menimbulkan beban. Ya 1 dapat 3 kan beban. 90%-nya lagi developer tahu bahwa dia harus ya membangun tokennya ke market secondary market namanya. Secondary market itu apa? Secondary market adalah market exchanger, itu secondary market. Jadi ada 2 market, komunitas dan secondary market. Banyak token yang bisa naik harganya itu di secondary, bisa berulang-ulang ya naik terus tanpa beban, itu di secondary market. Mereka nggak punya beban. Saya selalu bilang, jangan lagi main bisnis sudah karena melihat oh ini udah bisnisnya udah 100 negara, 50 negara, 10 negara, tapi ini semuanya komunitas sama. Yang namanya komunitas pasti menimbulkan beban. Sama. Mau 10 negara, 100 negara, 1000 negara yang masih yang lain, sama satu kecamatan sama. Kalau dia hanya komunitas, dia ada beban. Sama itu. Ya, karena 1 dapat 3. Yang kita suka adalah 10%. Oke. Kita coba lihat. Masida fokus utamanya adalah menciptakan utility, menciptakan ekosistem. Dia masuk ke market checks dan lain sebagainya. Itu yang saya suka. Ya. Saya pernah ngangkat sebuah token 2 kali, ya bergantung kepada saya. Wah, luar biasa. Gak bisa itu. Developer ini tahu bagaimana cara mengangkat koin. Dia hanya ciptakan 10% saja. Oke. Saya balik lagi ke tempat tadi. Demand kita sudah bahas. Teman-teman, mari kita berhitung. 300% Anda dapatkan bukan dari harga kenaikan token, tapi dari modal poin Anda, dari modal master. Anggaplah harganya master P di awal sama dengan harga Masida. Ini anggap saja, supaya gampang hitungannya. Ya, betul. Ada yang pernah ngalamin, yang pernah masuk pada saat harga Masida 100 rupiah? Ada?
banyak Oke, di bawah dikunci. 100 lah, di bawah 100 Kunci kayaknya nggak ada pohonnya. banyak ya, banyak. Saya sendiri di bawah 100 harganya saat itu masuk. Ketika saya masuk di harga Rp100 per satu masjid, sistem langsung mengunci saya, kamu dapatnya 300% dari 100. Kalau harganya naik gimana? Tetap 300% dari 100. Kalau harganya turun gimana? Tetap 300% kali 100. Tapi karena kita dapatnya master point. Ketika Masida mencapai harga 300, maka saya tetap dapat jumlah keuntungannya dari modal tetap 300. Semakin saya dapatnya hanya master, semakin kecil Masida yang saya dapat karena harganya naik. Sadar nggak sadar, developer ketika menaikkan harga mencapai angka 300, orang-orang yang masuk di angka waktu itu 100 rupiah per satu token bebannya nol. Kalau 100 itu bebannya nol, nggak ada beban karena harga tokennya naik, bebannya tetap sama. Kalau 400 gimana? Ya untung 100%. Kalau 500 gimana? Ya untung 600%. 200%. Itu cara developer. Sistem ini yang saya suka adalah ya menggunakan mekanisme menukarkan satu token dengan token lain, ya, dan kita hanya diberikan kepastian 300% dari modal melalui menggunakan token lain. Sehingga ketika harga tokennya naik, harga Masidanya naik, mekanisme bonus mintingnya kita dapat, itu bebannya hilang. Ya, developer dapat dari kenaikan harga Masida, developer kehilangan beban atas pembayaran alokasi 10%, developer dapat dari transaksi, developer jadikan bisnisnya startup, dan developer pegang tokennya besar. Ketika harga tokennya naik, maka developer untung besar. Jadi dia tinggal hanya naikkan aja harga Masida. Makin demand tercipta, harga Masida naik, ya, bebannya hilang. Makin demand tercipta, harga Masida naik, bebannya hilang. Ini satu mekanisme di mana investor dapat untung, developer dapat untung, dan para leader juga dapat untung. Jadi ini mekanisme yang sangat menarik, teman-teman. Ya, dia buat komunitas, dia bangun infrastrukturnya, dia bangun utility, dia bangun ekosistemnya dengan besar, harganya naik karena permintaan banyak, dengan harga naik 300% itu bebannya hilang. Pun 300% nanti dia hanya memberikan alokasi 10%-nya saja. Setelah habis alokasi 10%-nya, harganya sudah naik, dia bisa make money besar-besaran. Itu yang buat saya bilang smart, cerdas. Ya, Anda bisa bayangkan, bagi Anda yang masuk main di harga katakanlah Rp50, di awal itu Rp40, katakanlah Rp75. Karena saya masih ngalamin di harga Rp75. Berarti kalau saya 300%-nya, saya hanya dapat 75 kali 3, berarti harganya 225 harusnya. Harga hari ini 320. Developer sudah, bayangin, saya dicicil 7 bulan, dalam 2 bulan developer itu udah untung. Kita bayangin, harganya naik, developernya udah untung, saya masih lama lagi dicicilnya 300%. Itu bisa bayangin. Karena dalam proses mekanisme tokennya, ya, kita beli Masidanya kita tukarkan, yang pegang developer kasihnya harian, rilis hariannya menggunakan token Master P. Nah, Master P-nya, ya, dicicil selama 7 bulan. Dia naikin harga, dia buat demand, dia naikin harga, selesai sudah bebannya. 2,5 bulan mencatat harga token naik 9x.
9 kali lipat. Berarti 900%. Sementara dalam waktu 2 bulan, paling enggak kita hanya mendapatkan masih 70-80% lah. Belum 300%, kan 300% 7 bulan kan. Ya, itu yang menarik. Dia ciptakan demand terus, harganya naik. Pertanyaannya adalah, Pak, kenapa saya nggak token Masida saja saya simpan? Teman-teman sekalian jangan terjebak. Tidak ada yang memiliki kepastian harga dalam industri kripto. Tidak ada yang bisa mengetahui kepastian harga. Nggak bisa. Kadang-kadang kita udah sell, tahu-tahu tinggi. Ya, kadang-kadang kita beli, tahu-tahu rendah lagi. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ya. Ikut dalam community sale artinya memastikan bahwa investor atau holder mendapatkan hak 300%-nya tanpa ada gangguan harga. Ketika kita cerdas, bagaimana menciptakan hak kita yang kepastian 300% tadi menjadi 600%. Pak, gimana caranya? Simple, 300%-nya Anda jangan share langsung. Anda sudah tahu nantinya pada saat convert, ya, convert itu adalah mekanisme, ya, hasil master key, master point itu Anda jadikan Masida. Nanti tanya ke pengundang Anda. Convert, Anda sudah tahu berapa harga Anda convert. Ketika harga convertnya misalnya 325, jangan jual di 325. Supaya lebih dari 300%. Jualnya berapa? 2 kali lipat. Start pertama 100%-nya ya di 350 lah. Kalau 300% pada saat Anda convert, ya, harganya naik 100% saja dari 325 ke 600, berarti Anda udah dapat 600%, teman-teman. Hak Anda 300 dikali 2 kan dapatnya. Sedangkan yang 2,5 bulan, kita berkaca 2,5 bulan saja, ya, itu mencapai harga 900% atau 9 kali lipat. Masa sih 7 bulan nggak bisa 200%? Saya selalu bilang sama teman-teman, clear. Kamu tunggu 600% 3 bulan. Seapes-apesnya kamu, sejelek-jeleknya, andai kan, Pak, saya nggak hoki main kripto, Pak. Nggak hokinya, harganya turun, kamu tetap dapat 300%. Clear itu. Nggak hokinya. Clear ya? Ini mekanisme di mana developer dapat untung, leader dapat untung, dan para investor mendapatkan keuntungan. Seenggak hoki-hokinya dia tetap dapat 300%. Ketika dia hoki, dia sudah melipat gandakan 300%-nya dengan berapa? 800%. Jadi jangan bicara lagi tentang 300% di 7 bulan, teman-teman. 300% itu pastian kok. Ya, jangan bicara lagi berapa bulanannya. Aduh, kok bulanan? Hariannya berapa? Waduh, kacau kalau hariannya berapa. Saya selalu bilang, kalau Anda menggunakan uang terburu-buru, uang panas namanya, yang terburu-buru, jangan main kripto. Karena main kripto adalah tentang bagaimana Anda menunggu berapa Anda beli dan berapa Anda jual. Itu main kripto. Ya, setidaknya Anda dapat 300%. Sekali lagi, seburuk seapes-apesnya tetap dapat 300%. Seapes-apesnya main kripto. Tapi jika sedikit beruntung kita dapat 600%. Jika terjadi seperti kejadian 2,5 bulan ini yang 9 kali lipat, berarti Anda 300 kali 9 itu. Ya, itu yang membuat kita optimis. Masida $1 dan master fee $5. Dan saya selalu bilang sama teman-teman, ya, saya selalu bilang kepada teman-teman yang leader-leader lah, Anda ada dalam industri kripto, jangan lagi naik sepeda motor 2 bulan ke depan. Anda dalam industri kripto, jangan lagi kekurangan uang 2 bulan ke depan. Ini kripto, bos. Ya, kalau main yang lain boleh, tapi ini kripto. Ya, jangan lagi kekurangan uang 2 bulan ke depan. Ya, yang
jangan lagi cuma bicara 300%. Bicara kripto adalah bicara bagaimana $1.000 hari masuk, gimana caranya kita tahun depan atau 1 tahun ke depan punya rumah dari $1.000 tadi. Itu baru main kripto. Ya. Ini itu. 300% hanya memberikan kepastian. Sisanya Anda bisa mendapatkan mengekspor berapa ratus persen. Clear ya itu pertanyaannya? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Tekstian. Ini karena kita melihat waktu, ya Bapak Ibu sekalian, sudah berada di pukul 22:19 waktu Indonesia Barat. Kita Tanya satu lagi, Bu. Gimana, Pak? Pertanyaan satu lagi, saya dari Pekanbaru. Oke, bonus ya, satu pertanyaan ya Pak Teks ya. Boleh. Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Karena mengingat Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya mau bertanya kepada Pak Tekstian Topan. Umpama punya kita itu sudah value 300%. Umpamanya di harga saat ini, kemudian kita jual habis, kemudian kita masukkan lagi, dikomponkan lagi. Nah, itu kira-kira bagaimana menurut Pak Tekstian Topan? Hanya itu Pak Dayan, terima kasih ya. Baik. Iya. Terus terang saya belum tahu strategi itu Pak. Nanti saya coba hitung dulu ya Pak ya. Ya. Karena itu lumayan Pak. 300% kita tarik, kita kumpul lagi kan. Ya. Jadi kan dapatnya 6. Iya. Oke Pak, terima kasih. Ya, belum hitung itu bagaimana, barangkali ada master yang sudah menghitung, saya belum hitung ya, belum. Saya takut jawabannya salah. Ya, Pak Yunus barangkali ada Pak Yunus Tiono ini soalnya. Ya. Ada. Oke, siap. Silakan Pak Yunus dijawab, itu lebih untung mana Pak? Monggo Tadi Pak. saya kurang perhatiin tadi pertanyaannya gimana? Di kompon ya? Betul, sudah 300% ini lagi ya untuk di kompon Bagaimana Iya, jika 300% itu ditarik, kompon lagi supaya bisa 3% lagi. Kalau enggak kan habis. Kan cuma maksimal bayar 3 kali. Ya, betul. Ya udah ya top sekali lagi untuk dapatnya 3%. Sisanya itu dipegang, belikan ke Masida, di hold. Itu kan potensinya bisa dikatakan bisa jadi 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, tak terbatas sih. Yang sisanya itu yang 1 kali kan 3 kali lagi pasti. Ya, mumpung promonya masih ada gitu Pak. Ya gitu aja lah. Betul. Baik, terima kasih Pak Yunus. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir. Mungkin jikalau masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan bisa di luar dari Zoom meeting ya, langsung tanyakan ke pengundang ataupun leader-leader Anda semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, ada satu informasi bagi kita semuanya. Sebentar. Yang tadi saya katakan di awal Bapak Ibu, karena akan ada konsensus ya terkhusus di dalam negeri. Ini adalah roadmap Premier Insight Tour, bukan hanya kita berangkat ke Jakarta Bapak Ibu, mulai dari bulan depan ya kita akan langsung menuju ke kota-kota Anda semuanya. Dan untuk bagi Anda yang berada di kota yang saya sebutkan ya, bisa menyimak ya, bisa dicatat tanggalnya. Untuk di bulan depan, bulan November, tanggal 2 November kita akan berangkat langsung ke Surabaya. Untuk 7 Desember untuk warga kota Medan, ya ini banyak nih smart team yang dari Medan juga. Lalu untuk di Bandung nanti di tanggal 2 Januari 2026 ya, kita tahun baru nanti di Bandung. Di Palembang 8 Februari 2026. Bali kita akan beranjak langsung ke Bali nanti di 8 Maret 2026. Untuk Solo nanti di tanggal 12 April 2026, Makassar 11 Oktober, Kupang 13 September, Pekanbaru 9 Agustus, Batam 12 Juli, Lombok 14 Juni, dan Pontianak 10 Mei. Tentu saja nanti akan berkelanjutan, informasi nanti akan diberikan. Bapak Ibu, itu adalah konsensus ya
roadmap Premier Insight Tour ya untuk 1 tahun ke depan. Bisa catat dan tanyakan ke leader Anda bagaimana untuk hadir ya di event tersebut ya, karena nanti akan ada informasi lebih lanjut mengenai hal itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ya, semangat sekali pada malam hari ini. Malam hari ini masih ada tersisa 66 partisipan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian saya ucapkan Bapak Ibu, dan kita akan bertemu lagi nanti di malam Kamis ya, Kamis malam ya. Hari Kamis malam kita akan bertemu lagi ya dengan kita semuanya. Semoga saja Bapak Ibu kita bertemu dengan orang-orang yang tetap hadir malam hari ini, dan tentu saja jangan pernah mau sendiri Bapak Ibu. Sekalian manfaatkan Zoom meeting ini untuk mengajak ya. Bu Icut, Baik. mengingatkan besok untuk acara BOP Mini di Medan. Jadi kawan-kawan di Medan untuk bisa hadir besok di Pancing Kopi jam 3 siang. Terima kasih. Oke, siap. Untuk warga Medan bisa langsung nanti menuju ke Pancing Kopi ya Pak ya? Atau bisa tanyakan nanti ke Pak Coach Putra. Iya, benar. Ya, di Pancing Kopi pada... Share aja di grup. Di-share aja di grup. Ya, nanti akan di-share di grup ya Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih mengingatkan Coach Putra. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir malam hari ini. Terima kasih banyak kepada para narasumber kita malam hari ini, Bapak Tekstianto Farhan. Terima kasih banyak kepada testimonial kita malam hari ini yang sungguh hebat, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, tentunya salah satu keunggulan luar biasa yang kita ketahui dari Masida ini adalah sektor payment system-nya. Saya tidak perlu menjelaskan lebih lebar, Bapak Ibu, panjang lebar, dan kita perlu membayangkan bahwasanya Masida ini bukan hanya dipakai untuk trading, tapi bisa dipakai langsung di merchant lewat kris dan bahkan mesin EDC Bapak Ibu. Dan inilah yang membuat Masida beda dengan token lainnya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak ya kepada seluruh holder Master P Community Sales Masida, narasumber luar biasa. Semoga langkah Anda semuanya bersama Masida International Blockchain membawa manfaat dan kesuksesan berkelanjutan. Dan manfaatkan ruang Zoom meeting ini dengan cara setiap leadernya membawa 1 atau lebih orang untuk hadir di setiap Zoom meetingnya. Bapak Ibu, terima kasih banyak karena waktu sudah menandakan di pukul 22:26 WIB. Saya Jutira Safitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Masida Go International. Masida to the moon, Masida Go $1.